Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Nur Ajijah dengan NIM 6523221 dari kelas akuntansi 4A. Di sini saya membuat video tutorial untuk memenuhi tugas ujian akhir saya, yaitu komputer akuntansi. Untuk itu, mohon disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Saya akan melihat ke samping karena laptop saya ada di samping dan saya pakai kamera handphone biasa, tidak bawaan dari laptopnya. Kita buka ABBS-nya terlebih dahulu, pilih yes. Lalu setelah pilih yes, kita pilih create karena kita akan membuat perusahaan dari awal. Lalu pilih next, pilih company. Nah, sini PT Adijaya. Untuk nomornya ininya nih, bisnis. Ini klik 11 aja. Terus nomornya 022344887. 02234488877. Lalu ininya tulis Adijaya CBN.net kalau nggak salah ya, CBN.net ID. Adijaya CBN.net ID, betul. Habis itu kita next. Ini periodenya pilih 2022 sesuai tanggalnya, sesuai di soalnya. Lalu pilih di bulan November. Lalu pilih next. Setelah itu next lagi dan pilih yang kedua. Lalu next lagi dan change. Change ini tuh kita mau naruh di mana si file kita ini. Nah, aku kebetulan tadi udah bikin di dokumen. Di sini aku pilih di ABBS komputer. Nah, PT Adijaya aku pakai ini ya karena ternyata udah ada. Nah, aku save. Lalu pilih next, command center, dan udah selesai. Nah, langkah pertama yang harus kita masukkan itu adalah memasukkan nama-nama akun. Jadi nama-nama akun ini kita pilih di caranya, pilih akun, lalu akun list. Nah, ini sudah ada, tapi nama-nama yang tadi kan nggak ada. Nah, jadi kita bakal edit di sini. Nah, jadi untuk caranya seperti ini, kita pilih new, kita masukkan ini current assetnya dulu, pilih new, either account karena kita bakal nulis current asset. Di sini nomornya current asset tadi kan di 1000 berarti. Lalu enter dan tambahkan current asset. Lalu pilih OK. Guys. Oke, lalu kita pilih OK. Nah, setelah ini kita masukkan semua cash in bank, petty cash, dan semuanya. Ya, caranya sama, pilih new, lalu di detail akun ya, yang kedua, lihat dulu di sini, ini bagian kas di bank, cash in bank. Berarti bagian di cash in bank. Di sininya ada pilihan, ada bank, ada tuh banyak pokoknya current asset. Kita yang dipilih itu berarti bank. Kita pilih bank, terus 1100 enter aja, terus masukin cash in bank, lalu pilih OK aja. Nah, semuanya juga sama kayak gini, tinggal dimasukin aja ya. Pilih new lagi, lalu pilih bank, lalu account numbernya tadi 1200, enter aja, lalu pilih petty cash, tulis aja petty cash, lalu tinggal di OK kan. Nah, ini kan ada bank, lalu di sini juga ada piutang dagang. Nah, itu disesuaikan nantinya seperti ini. Nah, jadi si ininya tergantung nama akunnya. Kalau akun receivable itu kan nanti typenya tinggal pilih di akun receivable juga.
seperti itu. Jadi kalau misalkan tipenya nama akunnya apa, tipenya yang diganti seperti itu ya. Tadi kan 1000 petty cash berarti 1300. Benar 1300. Nama akunnya account receivable. Akun receivable. Lalu tinggal oke. Nah, untuk semuanya tinggal seperti itu saja. Nanti bakal saya next ke liability-nya. Nah, bagian sini nih udah aku isi semua ya. Ntar. Nah, kan ada fixed asset. Nah, fixed asset ini tuh judul, jadi kita masukinnya ke new, lalu ke header. Nah, setelah header, kita pilih aset. Di sini pilih aja 1200 berarti oke. Oh, aku lupa kasih nama akun, tenang aja, tinggal edit, lalu ini hapus. Dan cara cepatnya adalah kalian bisa nge-copy di bagian sini tuh, jadi lebih cepat, agak susah ya, lebih cepat seperti ini tuh. Aset terus tinggal oke aja tuh, udah ada. Nah, selanjutnya tinggal ganti aja ke detail akun, lalu masukin ini 1000 di bagian fixed cost mana ya, fixed asset kali ya, fixed asset, terus 2100 new akun, lalu tinggal copy aja bagian sini. Nah, untuk semuanya sama seperti itu, kerjakan aja semuanya ya. Nah, copy aja terus tinggal oke. Nah, untuk yang selanjutnya juga seperti itu, sama. Bagian aset ini udah semua aku kerjakan. Selanjutnya ke bagian liability, equity, income, dan seterusnya. Untuk pengerjaannya sama seperti yang sudah saya tadi bilang ke kalian. Itu yang pertama, kalau misalkan judul seperti current liability, lalu ada long term liability, itu masuknya ke header. Kalau misalkan yang bawah-bawahnya gini kayak akun payable, expense payable, itu masuknya ke detail account, seperti itu. Saya akan kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini semua udah selesai dari account-nya. Setelah itu adalah memasukkan saldo. Nah, caranya memasukkan saldo itu kita ke setup di atas sini, lalu kita klik balance, lalu apps balance, kita klik account opening balance. Nah, pencet aja, lalu kita masukin angka-angka yang di bagian sini semuanya. Oke. Nah, tinggal dimasukin aja. Ini cek account kan nggak ada, berarti adanya di cash in bank. Harusnya dihapus, tapi tadi saya kelewat, jadi nggak apa-apa. Cash in bank ini ada di 68.550, enter aja. Petty cash 11.700, enter, lalu akun receivable 839.300, enter. Yang loss ini kita harus pakai means ya teman-teman, 14.000. Lalu merchandise 600. Nah, di equipment at cost itu ada 69.600. Lalu di bagian equipment akum debt itu pakai means lagi, means 24.320. Nah, selanjutnya tinggal isi aja. Nah, ini udah semua. Ini minusnya itu kalau di soal yang aku ada di launch, terus ada equipment akumulasi, lalu ada di
dividen, selanjutnya nggak minus sama sekali, dan hasilnya 0. Nah, tahap selanjutnya klik aja OK, lalu kembali ke menu bagian awal. Nah, setelah ini kita akan memasukkan VPN. Caranya ke bagian list di sini, lalu setelah list masuk ke bagian text code. Di sini text code. Nah, di text code ini kita pilih new, lalu kodenya itu VPN, lalu enter aja. Nah, enter kayak gini, deskripsinya itu VPN, lalu text type-nya itu pilih aja good and service text ini. Nah, setelah itu rate-nya kasih aja 10% sesuai di soal. Enter. Nah, habis itu link account tag collection-nya itu pilih aja VPN outcome. Use account. Lalu yang link account-nya itu yang text ID yang bawahnya pilih aja VPN income. Nah, VPN income, use account. Nah, ini udah selesai, tinggal oke kan aja. Lalu close. Balik lagi ke menu awal, itu ke masukkan daftar customer. Caranya ke card file. Nah, bagian sini, bagian ujung card file, lalu card list. Nah, di card list ini seperti ini ya. Lalu habis itu pilih aja new. Lalu pilih customer bagian sininya nih. Customer pilih, lalu ada namanya. Nah, bagian di sini, nah ini adalah daftar customernya, itu ada nama Toko Diana, tulis aja Toko Diana. Lalu tadi kan udah tulis Toko Diana, lalu enter aja. Nah, cardnya ini pilih aja CO001, CO001. Lalu setelah itu alamatnya juga diisi. Ya, di copy aja. Alamatnya di sini, lalu setelah itu jangan lupa alamatnya diisi. Tadi udah selling details. Nah, habis itu ke selling details bagian atas ini. Terus habis itu ke text code. Itu mana sih? Nah, ini text code. Pilih aja VPN. Nah, udah. Terus ke payment details, ke bagian atas. Di payment details ini pilih aja check. Oke, use method check. Oke kan. Lalu ada notes. Boleh deh kita kasih nama. Kita langsung ke new lagi. Terus ke bagian yang keempat itu tulis aja semua, ada Toko Indah, Toko Pesona, sama Toko Mulia. Udah semua, ada Toko Diana, Indah, Mulia, sama Pesona. Nah, abis itu kita masukkan data supplier yang bagian PTSA ini. Caranya gampang, tinggal ke new aja, terus ganti ininya menjadi supplier. Seperti tadi sama, tulis aja PTSA, enter, lalu cardnya S001, lalu ke bagian buying details. Buying detailsnya juga sama VPN, VPN ya. Klik 2 aja. Nah, terus new aja sama lakukan ketiganya. Supplier, lalu masukkan CP. Oh, tadi yang pertama lupa masukin alamat ya. Nanti aja di akhir. CP Tirta, enter, lalu S002, buying detailsnya VPN. Lakukan dengan ketiganya.
Oh iya guys, ini kan ada nomor handphonenya. Nomor handphonenya masukkan aja ke phone yang pertama, klik aja oke. Habis itu PT Esa, di sini klik edit aja. Tadi aku kan ada yang lupa ya. Edit terus PT Esa ini copy aja, masukin ke sini, lalu ada nomor teleponnya. Nomor teleponnya copy aja, masukin ke sini. Lakuin semua hal itu ya guys, dari customer maupun supplier. Nah, ini udah semua, ini customernya, nomor handphonenya, semuanya udah dimasukin tuh. Lihat aja di all cards, ini tuh ada supplier sama customer. Selanjutnya, kita masukkan saldo piutang. Nah, yang ini kita masukin saldo piutang yang keempat ini. Caranya klik setup, lalu setelah setup ini di bagian atas, setup ke balance, ke link account. Lalu setelah klik account itu, pilih account and banking ya. Pilih account and banking, klik aja. Nah, di sini ganti bagian keduanya itu pakai cash in bank. Cash in bank oke aja. Terus selanjutnya setup lagi. Setelah setup, kita pilih ke link account. Mana ya, setup, oh ini link account, lalu ke sales account, pilih aja. Nah, sales accountnya ganti, aset accountnya ganti ke akun receivable. Akun receivable ganti, lalu yang bank accountnya ganti ke cash in bank. Nah, awas ya sampai salah, pastiin untuk dilihat dulu. Habis itu oke, setup, lalu ke link account, pilih yang purchase account. Nah, di purchase account ini pilih ke liability itu yang pertamanya, itu ke akun payable. Akun payable, lalu yang keduanya ke cash in bank. Tuh udah mencet tuh, cash in bank, terus oke aja. Nah, lalu ke setup, ke bagian balance, lalu ke customer balance. Nah, di customer balance ini masuk ke Tokodiana. Lalu setelah masuk ke Tokodiana, add sale di bagian bawah sini. Lalu setelah add sale, klik enter. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, di invoice-nya kita ganti. Invoice-nya ganti pakai nomor faktur yang ini. Copy aja. Ini masukin ke sini. Lalu tanggalnya jangan lupa untuk diganti. Ini tanggalnya 20/11/2022. Lah, udah tanggalnya tadi diganti. Memonya jangan lupa pakai NIM 65232021. Nah, setelah itu masukkan jumlah airnya di total including ini sebesar 170.500.000. Masukin aja ke sini. Nah, guys, ini salah sebenarnya. Nah, masukin aja, nanti otomatis bakal kayak gini. Nah, abis gitu tinggal record, lalu ulangi semuanya ya guys, ke Toko Indah, Toko Pesona, dan Toko Mulia. Aku bakal sih bagian ini ya, karena tadi udah dicontohin di Toko Diana. Oh iya guys, tadi tuh ada kesalahan di aku, pantas di supplier sama customernya itu nggak balance. Ternyata aku salah menginput, harusnya di bagian opening balance ini saat kita memasukkan data uangnya, itu tuh jangan sesuai soal. Kalau di soal aku itu kan tadi berapa ya, misalnya 68.550, itu ternyata kirain aku 68.000, tapi ternyata itu tuh 68 juta. Jadi aku harus kasih 03 di belakangnya terlebih dahulu. Customernya, terus ini yang suppliernya, ini juga yang customernya udah balance. Ini kan ya, ini yang customernya udah balance. Tuh, bisa dilihat. Nah, langkah selanjutnya yang bakal kita lakukan adalah ke menu awal. Ya, kita bakal mengisi bagian yang ini nih,
persediaan barang. Nah, di persediaan barang ini kita close dulu, kita ke inventory, lalu setelah ke inventory kita ke item list. Nah, pilih aja new di sini. Nah, di sini kan tadi udah ya ke item number, itu masukkan yang bagian 5 ini nih, kodenya. Setelah kita masukkan kode, enter, terus namanya itu TV LED. Aku copy aja ya. TV LED. Nah, setelah itu checklist ke bagian 3 ininya. Checklist semuanya. Nah, setelah di checklist semua, kita ke COGS. Nah, di COGS ini pilih aja yang COGS. Yang kedua, yang income account ini, pilih aja yang sales. Lalu yang asset account-nya pilih aja yang merchandise inventory yang ini. Nah, setelah itu kita pilih ke buying details. Di buying details ini pilih aja text code-nya itu PPN. Lalu pilih new dan ulangi semuanya. Itu ada 2, jadi tinggal pilih new aja. Text when sold, oke. Ya, ternyata ini guys. Selling detailsnya ini aku salah ya, kayak oh iya selling detailsnya belum, itu selling detailsnya pakai VPN juga. Terus kita pilih new, di new itu kita pilih yang ini sama, karena cuma ada 2 jadi masukin aja, terus enter, lalu namanya TV LCD. Terus ini udah bagian sininya juga sama. Lalu ke buying details, ini udah VPN selesai ya. Ini udah saya input di persediaan barangnya. Lalu setelah persediaan barang, kita close aja, lalu masuk ke menu inventory. Nah, di inventory ini pilih aja count inventory di bagian bawah sini, lalu masukkan kuantitinya ya, masukkan kuantitinya di sini. Yang TV LED-nya itu tadi 40, lalu yang ininya 25. Setelah itu kita pilih just inventory, kita pilih continue, lalu opening balance. Nah, ini udah balance ya kalau kayak gini. Dan jangan lupa masukkan tanggal di sini. Tanggalnya itu 30 bulan 11 2022. Nah, 10 2022, lalu memo-nya tulis nama sendiri. Unit cost-nya ini pilih di 10 juta. 10 juta, terus yang apa sih namanya, yang ini itu 8 juta. Nah, ini udah selesai seperti ini ya, dan jangan lupa untuk di record. Nah, setelah tadi di record, nah kita masuk ke dokumen-dokumen transaksi ini. Jadi kita bakal masukin yang pertama ini ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu pilih aja ke banking, lalu spin money. Nah, di spin money ini rubah dalam bentuk rupiah. Ini udah rupiah ya, jadi nggak usah dirubah lagi. Lalu setelah itu ke akun, ubah menjadi petty cash. Yang di atas ini nih, ubah aja ke petty cash karena ini kan akun kas kecil. Setelah ubah ke petty cash, pilih card, lalu card ini pilih aja percetakan sehat. Nah, karena nggak ada jadi pilih new, atasnya itu supplier, dan tulis aja percetakan sehat. Ini aku copy aja dari sini.
percetakan sehat. Nah, setelah tulis percetakan sehat, enter aja. Nah, setelah di enter, oke kan, lalu kita ke card lagi, lalu pilih percetakan sehat. Nah, setelah ini di memonya ini aku ganti pakai nama aku sendiri ya, Risti 65232021. Nah, lalu setelah itu jangan lupa untuk tanggalnya juga diubah. Q-nya itu yang ini ya, PC 12 strip 01. Lalu ininya 3 kita saja 3 12 2022. Nah, lalu setelah itu tadi kan udah diganti ya, tanggalnya juga udah diganti. Lalu ke SCC ini account, lalu pilih advertising, terus masukkan angkanya berapa, 850 enter, terus klik amount di sini dan udah 0. Nah, udah klik amount, record aja, udah deh, tinggal cancel. Nah, selanjutnya adalah bukti penerimaan kas. Nah, di bukti penerimaan kas ini kita ke sales. Nah, habis ke sales itu ke revise payment. Nah, klik aja ke revise payment, lalu pilih customer-nya toko Diana. Pilih toko Diana, lalu nanti akan muncul tuh hutang-hutangnya kan, 170.500.000. Nah, ini jangan lupa isi ID-nya pakai nomor ini BKM 1, terus BKM 01 aja. BKM 01. Tanggalnya jangan lupa tanggal 4 bulan 12 2022. Nah, tanggal 4 bulan 12 2022. Setelah itu udah tanggal ya, pastikan ininya cek, lalu memonya ini ganti pakai nama kita. Pokoknya setiap ada memo itu ganti pakai nama kita sendiri. Nah, udah, lalu masuk aja ke amount ini 170.500.000. Nah, enter. Nah, setelah itu pilih amount receipt di sini, cakep. Jadi pastikan bagian ininya 0 seperti itu. Nah, tinggal diklik aja di sembarang tempat, nanti out of balance-nya bakal 0. Nah, record ya, di record, lalu cancel aja. Nah, sekarang adalah ini ya, dokumen transaksi penjualan. Jadi ini adalah penjualan yang dikredit. Ke sales aja, lalu ke enter sales, lalu ke betulkan layoutnya dulu di bawah. Nah, ke item, terus oke aja. Nah, udah ganti, lalu masukkan customer-nya di sini. Customer-nya siapa tadi? Toko Indah. Use customer, lalu ada terminnya ya, nggak salah benar yang ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh katanya, jadi pilih yang demand after LM aja. Cheese-nya yang FAF strip AJ per 41, lalu tanggalnya jangan lupa diganti, tanggalnya 7 bulan 12 2022. Nah, customer PO-nya ini pilih aja, kalau nggak salah yang ini ya, 21 ini. Ke bagian sip, ini quantity ya, jadi masuknya 9, lalu aja, lalu ini pilih
LED terus enter. Nah ini TV LED terus 12 juta, enter aja. Nah selanjutnya nomor ke-7, tab aja ke 6, tab lagi, TV LCD ininya 10 juta. 10 juta. Nah setelah semuanya ininya juga harus sama nih, 195.800, tinggal di record aja. Ini bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini adalah pembayaran utang, masuk ke menu purchase, lalu setelah menu purchase menu ke pay bills. Di pay bills ini masukkan nama supplier. Masukkan nama supplier, ini ada PT Penamas. Ceknya jangan lupa. Ceknya ini BP 12 lalu tanggalnya 6 bulan 12 2022, juta 300, benar 300. Nah klik aja di sini amount-nya, nanti bakal gimana nih, ini di sini 8, masukkan di amount 83, ini 1 2 3, enter aja, terus pilih amount, lalu pilih aja ke sembarang dimana aja sampai out of balance-nya ini 0. Lalu setelah itu record dan cancel. Nah kita masuk ke transaksi selanjutnya, nota kredit atau retur penjualan ya. Dan retur ini tuh harus pakai minus guys. Ke menu sales, lalu setelah itu enter sales. Di enter sales ini nanti ke customer, sekarang gak nanti ya, ke customer. Ini kan customernya Toko Indah, lalu tadi kayaknya aku lupa ya, nggak pakai memo bagian sana, nggak apa-apa. Apa namanya tadi ya, ke Toko Indah, terus udah sampai nomor place-nya juga ganti. Nomor place-nya F berapa nih? NK, nomor place-nya NK strip F strip. Ini harus pakai minus, salah. Terus pakai minus ya. Pakai minus 1, terus tab aja, item numbernya 50A, enter LED, terus price-nya jangan lupa diisi. Price-nya itu 12 juta, enter. Lalu ini juga minus 1, tab 6, tab ini harganya berapa? 10 juta, enter. Selesai. Setelah selesai kita pilih ke dan itu harus balance ya guys. 24 juta terus balance, terus ke record aja. Nah di record, udah record, pilih menu register. Setelah ke menu register, klik dan cari tanggal 2022 sampai 2025, itu boleh sampai kapan aja. Terus ke retur dan kredit, ini ada Toko Indah ya, muncul nanti. Lalu masukkan, lalu setelah ini apply to sell ini masukkan si ininya, NKF bulan 12 salah 8 12 2022. Nah setelah tadi masukkan tanggal itu kan yang di retur itu tertanggal tanggal 7. Nah di sini kan ada dua pilihan, ada tanggal 28 sama tanggal 7. Nah kita pilih yang tanggal 7, klik aja di amount,
apply di sini. Salah, maaf. Di sini. Nah, kayak gini. Itu klik di mana saja nanti bakal out of balance ini bakalan 0 gitu. Jadi setelah itu kita record. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kan udah ke nota kredit. Sekarang kita ke voucher kas kecil lagi. Kalau voucher kas kecil ini tinggal ke banking. Lalu setelah banking ke spin money, terus akunnya ini pilih petty cash. Akunnya pilih petty cash. Lalu setelah itu cardnya pilih toko Melody. Ada nggak ya? Toko Indah, toko Pesona, toko Melody. Kalau nggak ada, pilih ke new. Ininya pilih supplier dan pilih toko Melody. Toko Melody. Nah, toko Melody habis itu oke. Pilih ke card lagi dan pilih toko aduh, ini salah saya nulisnya ya. Nah, udah toko Melody, jangan lupa namanya 55232021. Setelah ke toko Melody tadi, jangan lupa nomornya, ceknya ini diganti menjadi PC1203. Lalu tanggalnya jangan lupa diganti 10/12/2022. Nah, ini udah 10/12/2022. Nah, habis ini kita ke account. Di akun ini pilih aja store suppliers nih, store supply expense, use account aja. Nah, setelah itu use account, masukkan harganya 800.000. Itu 2. Enter. Lalu setelah itu klik amount di sini. Nah, udah gitu klik di mana aja dan out of balance-nya 0. Lalu record dan cancel deh. Nah, selanjutnya kita ke bukti pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini langsung aja ke purchase. Lalu setelah purchase, pay bills. Di pay bills ini ke account. Akunnya pilih cash in bank, udah bener. Terus suppliernya PT ESA ya. Suppliernya PT ESA. Lalu ininya ganti Desti 5232021. Lalu ceknya jangan lupa BKK 103 dan tanggalnya 9. Ceknya ini kan 9/12/2022. Nah, ini udah. Lalu kan itu udah ada nih amonya, ketik aja 262.900. Nah, ini udah 0, autofillnya juga masih gini. Nah, caranya klik amount di atas ini, klik tanggal dan jadi 0 seperti ini. Lalu record aja dan cancel. Nah, kayak gitu. Terus kita ke faktur. Faktur ini lumayan panjang, guys. Ya, yang pertama kita ke purchase, lalu ke enter sales. Mana ya? Enter sales. Salah ya, enter purchase, maaf. Enter purchase, lalu setelah itu layout bagian bawahnya diganti sama kayak tadi ke item dan oke. Nah, jadi kayak gini. Lalu ke supplier, ini suppliernya itu harus dari PT apa ini? PT Pena. Karena ini ya, kita membeli PT Pena. Lalu purchase nomornya 56 Dedek. Dek sama Dek maksudnya ya. Terus setelah itu tadi bill date-nya tanggalnya 11/12/2022. Nah, setelah itu ini juga sama 11/12/2022. Nah, setelah itu tadi posting date-nya juga supplier. Invoice-nya ini pakai yang FPM 135.
Nah, setelah itu ke bill. Di bill ini isi 11, lalu tab lagi ke 50 ya, tab lagi TP LCD, dan price nya jangan lupa untuk diisi teman-teman. Price nya 10.100.000. Nah, enter. Lalu yang kedua 10, tab aja, ke 6, tab lagi, lalu ininya berapa, 8050, enter aja. Nah, setelah itu yang keduanya sama dan totalnya itu harus sama ya, 210.760. Setelah itu kita record. Ini kurang besar ya. Nah, kita record dan habis itu cancel aja. Tugas nota debit. Nah, nota debit ini adalah retur pembelian. Caranya ke purchase, lalu ke enter purchase, lalu ke nanti tuh ada register tambahannya, lalu ke supplier. Aduh, aku lupa kayaknya memonya nggak aku isi lagi. Supplier, terus ke PT Pena Emas lagi. Tadi PT Pena Emas ini juga purchase-nya, nomor purchase-nya berapa? NK 132. Tanggalnya jangan lupa, tanggalnya itu yang 12 2022. Jangan lupa copy aja lalu bagian sini. Dan aku isi dulu ini ya, takut minus 1, lalu tab lagi 50, tab lagi, dan udah ya, ini sesuai. Dan ini yang kedua 1, tab lagi 6, tab lagi, udah ya. Udah kalau kayak gini, price-nya 10 juta. Ini juga harus diganti guys, ininya nih, tulisanin dulu 10.100.000 kah tadi. Yang ini 10.100.000, yang ini 8.050.000. Ini udah benar, 8.050.000, keduanya juga sama. Lalu setelah itu record. Nah, habis di record kayak gini, register bagian bawah. Nah, setelah di register, tahunnya ganti ke 2022. Nah, ini ada ya. Lalu ke retur dan debit bagian atas, retur bagian atas debit, terus apa itu Apple to purchase, terus ada tampilan baru nanti, lalu ID-nya ganti sama NK 135 dan tanggalnya ganti ke 12/12/2025 ya. Salah, maaf, 2022. Jangan sampai salah kayak saya, 2022. Lalu tadi udah pakai nama 2022, retur yang di tanggal 11. Nah, klik aja amount apply nanti, lalu klik di mana aja. Nah, ini bakal jadi null of balance-nya. Ininya aku ganti Desti 65232021. Lalu setelah itu record dan close. Nah, ini udah di nota debit. Sekarang kita ke nota konten. Nota konten itu penjualan tunai. Itu ke ini ya, ke apa namanya? Ke sales. Setelah sales ke enter sales. Setelah ke enter sales itu pay today-nya itu harus diisi. Pay today-nya harus diisi nanti. New, terus pilih customer, terus new, terus customer juga, terus penjualan tunai. Nah, setelah penjualan tunai, lalu oke. Nah, pilih aja di sini penjualan tunai. Nah, ini penjualan tunai, lalu invoice-nya jangan lupa diganti AJKN 01. Nah, ini tanggalnya jangan lupa diganti juga,
tanggal 15/12/2022. Lalu customer PO nya gak usah diganti ya. Terus ini memangnya aku dua terus sip aja, terusnya 7 tab, jangan lupa terus tab, terus 50 sekian tab lagi, dan masukin price nya itu 12 juta. Ya, 23. Enter, terus ini 8, lupa di tab lagi, 5 tab, ini angkanya 10 juta. Tuh, 23, 10 juta kan ya, benar, 108.400.000. Lalu setelah ini bagian paitudahnya itu diisi guys, bagian paitudah yang ininya. Nah, paitudah ini diisi dengan 180.400.000. Nah, enter aja, terus klik tempat lain, boleh di mana aja klik tempat. Nah, lalu ini udah selesai ya, balance date-nya juga bagian sininya udah 0. Teksnya 16.400.000, benar gak ya? 16.400.000 semuanya benar. Lalu klik record. Tapi ini keburu belum. Bukti penerimaan kas. Nah, di bukti penerimaan kas ini masuk lagi ke sales, lalu ke receive payment yang ini. Nah, lalu ke cash in bank-nya, ini harus cash in bank. Lalu ini customer-nya itu Toko Indah, dan ID-nya ini BKM berapa? BKM kayaknya gak akan muat ya. BKM berapa tadi ya? Kok X 103 muat. MX 11 3 juga 3 mau gini aja lah. Terus tanggalnya 16 bulan 12 2022. 16/12/2022. Lalu setelah itu mohon apply-nya 327 juta yang ini mungkin ya, karena kan ini tanggal 16 ini 323 27. Benar, jadi out of balance-nya 0 ya tetap. Lalu setelah itu record aja, jangan lupa di cancel. Setelah itu kita masuk ke faktur ini penjualan kredit, sebenarnya sama kayak tadi. Kita ke sales, lalu ke enter sales, lalu setelah enter sales ini ke customer ini Toko Diana, lalu invoice-nya ganti ke FAJ 42. Tanggalnya jangan lupa diganti, kalau jadi tanggal 19/12/2022. Ini udah, jangan lupa ini namanya aku lupa tadi. Nah, terus ini udah sheetnya 6 ke teks 6 berapa gitu, 6 ya, tapi LED. Wah, salah nih, aku salah menginput pasti. 5 dulu gak sih, 5 terus, tapi sama aja lah, gak apa-apa, beda dikit bang. 5 terus masukin total, masukin harganya itu, ini udah ya 6, lalu yang kedua itu 4 tab dan 6, lalu ininya 8 juta 10 juta. Nah, ini 123 juta, benar. Terus lalu record aja, di record, lalu di close.
cancel atau plus. Ini udah faktur. Lalu selanjutnya faktur lagi. Faktur yang tadi kan penjualan, sekarang pembelian ke PT ESA, ke purchase. Lalu setelah purchase kita enter purchase. Lalu setelah enter purchase ke 1990 ke enter purchase suppliernya PT ESA. Kita PT ESA, lalu ininya ganti 1402 V0 PO. Lalu ini tanggalnya berapa? Tanggal 22 ya. Tanggalnya 22 bulan 12 2022. Setelah itu posting date-nya sama. Ntar aku ganti ini dulu. Posting date-nya sama, tanggal segini. Jangan lupa diganti. Nah, ini sama. Terus sub inch-nya apa nih tadi? Sub inch. Oh ini. Ya S75 terus kebilnya itu 13 tab aja, tab lagi, lalu 5 tab lagi, terus enter. 15 tab lagi, tab 6 tab, udah 270. Kok 270? Oh ini harus diganti ya. 10 juta 200 10 juta 10 juta 200 berapa? 6 ini juga jadi 8 juta jadinya 279.510. Lalu setelah itu record dan cancel. Nah, habis itu untuk faktur. Dan sekarang bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini ke purchase, lalu pilih pay bills. Purchase, lalu pilih pay bills, lalu suppliernya CV Tirta. Ini kita ke CV Tirta mengirim, lalu nomor ceknya BP BP 12 007 ternyata. Lalu date-nya 23 bulan 12 2022. Lalu memonya ini saya pilih Destiny. Nah, ini udah selesai. Lalu tanggalnya udah bersama dan balance juga. Dan kita ke amount ini 225 nih udah. Klik di amount dan klik di mana aja, dan auto fill-nya 0. Lalu record, lalu cancel. Selanjutnya kita ada ke bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini ke sales, lalu receive payment ya, payment. Lalu habis itu customernya toko Pesona, lalu ID-nya BKM X11 X ini 05. Tanggalnya jangan lupa diganti 24 bulan 12 2022. Lalu setelah itu ininya ganti menjadi ini. Nah, gini terus. Habis itu amount apply-nya disamakan 189 200 benar. Amount-nya coba dicek, lalu betul 0, dan jangan lupa di record.
di record lalu di cancel deh. Nah ini ke voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu ke banking, mana banking lalu ke spin money lalu ke account petty cash, pilihnya ke account, di sini petty cash lalu ke cardnya ini Bapak Dodi, kita tulis Bapak Dodi di sini. Bapak Dodi itu supplier ya, Bapak Dodi terus oke. Mana ya tadi, ini cardnya supplier lalu Bapak Dodi, pilih Bapak Dodi, habis itu memangnya kita ganti ya guys ya, kita ganti menjadi ini Bapak Dodi, lalu ceknya juga ganti, ceknya PC 1204, lalu tanggalnya ganti 26/12/2022. Habis itu kita ke account, di account ini pilih order operasional, bukan operating, order operasional, kita cari ke bawah, itu amountnya kita masukkan 450.000. Lalu setelah itu klik amount di atas di sini dan auto balance-nya 0. Ini ya, balance-nya 0. Lalu setelah itu record dan cancel. Enter purchase lalu ke CV Tirta, supaya kita ke CV Tirta. Nih ya, ke CV Tirta, dari CV Tirta maksudnya, bukan ke CV Tirta. Jangan lupa ininya diganti 66 YN, tanggalnya juga jangan lupa diganti menjadi tanggal 29/12/2022. Lalu ini juga jangan lupa ya diganti namaku. Nah setelah itu ini copy aja biar cepat ke sini ya. Habis itu kita ke supplies lagi, kan tadi udah ya, supplies tag 2205. Oh ini T 2205. Nah habis itu ke bill, di bill itu kan ada 12, tab aja jangan salah, tadi aku mungkin ada yang salah tapi oke lah, tab aja terus enter lagi 11, tab aja 6, kan 6 dulu. Ini soalnya TV LED sama LCD itu kayak nggak beda jauh guys, jadi lumayan ini bener gak 246, ternyata beda karena ini 10.800.000. ini juga harus diganti ya, 8.600.000. Berapa tuh tadi, 246.620, betul banget cinta. Saya sini. Nah udah, terus apa ke bill, terus masukkan data nih, terus ini kan udah 0 ya, bener kan 0, nggak ada nolnya kita, lalu klik dan cancel, lalu masuk ke faktur atau penjualan, ke sales, lalu setelah sales ke enter sales, lalu ke customer pindah aja ke klik toko pesona, customer toko pesona, lalu purchase-nya nomor ininya FAJ43, tanggalnya jangan lupa 28/12/2022. Nah setelah ini customer pack nya apa nih, customer pack nya 472
472-114. Nah, setelah ini jangan lupa jurnal memonya juga diganti namanya pakai nama ini. Lalu setelah itu sheetnya ini ada 15 full balance di 50. Nah, terus price nya juga salah, gimana ini, ke TV LED kayaknya salah guys ya. LED terus price nya 12 juta. Nah, terus ini 10, jangan lupa di tab aja. 6 tab ini 10 juta. 10 juta berarti 308 juta. Habis ini 308 juta, klik record dan cancel. Nah, akhirnya selesai. Nah, selesai ini kita ke sales, ke bagian mana aja sih sebenarnya, katanya sales, lalu transaksi jurnal, lalu pilih ininya dari tanggal 1. Sepuluh 2022 31 bulan 12 2022. Nah, ini tadi ininya, tapi kita coba dari tanggal. Ini kalau kata Bapak Mama katanya di tanggal 12 bulan 12 ini. Lalu klik print untuk PDF. Lalu apa ini? Print. Terus ini nama filenya sales journal. Ke dokumen, pindah ke sini aja. Ini ke salah, sales journal 1. Di analisis pilih balance sheet. Nah, balance sheet ini tinggal di print semua, print juga sama PDF, print tinggal print. Lalu aku pilih ke dokumen ini lagi supaya nyatu. Ini balance sheet, terus save aja. Tunggu sebentar, ini agak lama. Terus close aja, lalu ke analisis dan profit and loss. Nah, di sini juga tinggal di print. Agak lama ya. Status di print di PDF, lalu di print. Ini di print, ke pencet aja ke dokumen dan taruh di sini. Profit and loss. Nah, tinggal di save aja. Udah deh, selesai. Baik, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan di video tutorial ataupun saya salah bicara ataupun ada salah input. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.